Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri dan dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Pada malam hari ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan. Semoga pertemuan ini menambah keimanan kita, menambah ukhuwah tali persaudaraan kita, dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Dan semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau dan juga para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan hukum tentang haid dan juga nifas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya di mana masing-masing diberlakukan ketentuan hukum sendiri-sendiri kepada seorang wanita dalam masalah haid. Ada wanita pemula yang dia baru haid, ada yang wanita sudah terbiasa dengan haid, dan juga wanita yang mengalami istihadah. Dan ini pembahasan yang bukan pembahasan yang kotor ataupun jorok. Ini pembahasan yang penting karena ini dibahas dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Bulughul Maram, juga kitab Manhajus Salikin, dan juga kitab ini Minhajul Muslim, dan juga kitab-kitab fikih yang lainnya. Pasti ada pembahasan tentang haid dan nifas. Yang ini sangat penting untuk dipelajari bagi para wanita dan juga kita semuanya. Kemudian di sini sedikit masalah haid kita lanjutkan. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang nifas, ya. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, suatu ketika dia meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Terus-menerus mengeluarkan darah. Artinya darahnya itu setiap hari keluar. Bukan darah yang seperti keran, ya, deras bercocoran, bukan. Tetapi setiap hari mengeluarkan darah, atau bahkan berapa jam sekali mengeluarkan darah, sehingga dia bingung itu darah apa. Maka Ummu Salamah ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ini adalah dari kejadian yang ditanyakan oleh Ummu Salamah ini adalah pelajaran sangat penting bagi kita, agar kita ketika ada permasalahan-permasalahan tanyakan kepada ahlinya. Para sahabat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kalau ada masalah langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sumbernya. Jadi tidak bertanya kepada sahabat yang lain, langsung
Ya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, baru sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada orang yang ahlinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu bukan berarti orang yang siang malam zikir terus, bukan. Tetapi ahlu dzikri ini maksudnya orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan tentunya sebagai seorang, ya maaf, ustadz, terkadang ilmunya juga terbatas. Kadang dia mendapat satu pertanyaan yang tidak dia bisa jawab, dia juga akan bertanya kepada ustadz yang lain. Dan seorang ustadz tidak malu-malu, karena ada ulama yang ditanya dengan beberapa pertanyaan, ya. Imam siapa? Imam Malik kalau nggak salah, ya. Berapa puluh pertanyaan yang dijawab kurang lebih 10 atau 10 kurang. Selebihnya mengatakan aku tidak tahu. Protes. Lah Anda kan ulama, masa pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa jawab? Ya. Jadi kata para ulama, ketika ada pertanyaan kemudian mengatakan tidak tahu, memang tidak tahu, itu adalah separuh ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tidak bisa jawab, Rasulullah diam. Nah kalau sekarang ada orang yang ditanya yang bukan ahlinya, asal jawab. Kalau nggak dijawab sebagai seorang kiai, misalkan ustadz, malu. Ya, gitu kan? Wibawanya gimana? Sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada pertanyaan dan Rasulullah tidak mengetahui jawabannya, Rasul diam. Menunggu apa? Menunggu wahyu. Bukan menunggu kiriman dari para sahabat, bukan. Menunggu wahyu. Ketika wahyu datang, Rasul dapat jawaban, sampaikan kepada para sahabat. Seperti masalah ruh. Wa yus'al, apa ayatnya? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabb-nya, urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda ini tentang mengenai seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Nabi mengatakan, litandur iddatal layali wal ayyamil lati kanat tahiduhunna minasyahri qabla an yusibaha alladhi asabaha faltatrukis salata qadra dhalika minasyahri fa idza khallafat dhalika faltastasil summa tasfir bisawbin summa litusalli fihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana dia biasa haid dalam 1 bulan sebelum dia mengalami kejadian yang dialaminya. Kemudian hendaklah dia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah dari kebiasaan haidnya dalam 1 bulan. Jika hari-hari haidnya telah berakhir, hendaklah mandi serta memakai, kalau bahasa sininya apa ya, softtek ya, apa? Pembalut. Ya kalau di iklan-iklan kan body apa itu ya? Ya pakai pembalut. Hendaklah mandi serta memakai, bahasa kita, pembalut.
atau penyumpal darah. Karena penyumpal darah itu tidak mesti pakai pembalut, bisa juga pakai yang kain-kain, ya. Lalu menunaikan sholat, ya. Ini hadis dari Nabi SAW memberikan fatwa kepada siapa tadi? Ummu Salamah. Hendaklah dia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana biasanya haid dalam 1 bulan sebelum mengalami kejadian yang dialaminya. Maksudnya adalah kejadian darah istihadah. Karena seorang wanita itu kemarin dijelaskan dalam kitab ini, haid itu paling sedikit berapa hari? 1 hari, ya, atau 2 hari. Dan menurut kebiasaan 6-7 hari. Bahkan bisa jadi haid itu sampai setengah bulan atau 15 hari. Dan ada berpendapat sampai 23 hari. Maka kalau lebih dari 15 hari, karena banyak yang mengatakan dalam kitab yang lain juga itu maksimal 15 hari. Adapun lebih dari 15 hari itu akan dihitung dengan darah istihadah, darah penyakit. Kemudian hendaklah dia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah dari kebiasaan haidnya dalam 1 bulan. Jadi selama masa haid dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa kalau bulan Ramadan, ya. Justru kalau dia sedang haid, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, malah dapat dosa. Dapat dosa. Jadi ada waktu-waktunya sholat, ada waktunya puasa. Sebagaimana hari raya tidak boleh untuk berpuasa. Hari-hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Haram. Jika dilakukan maka berdosa. Kenapa? Kalau ada larangan dari Allah dikerjakan, dia berdosa, ya. Kemudian jika hari-hari haidnya telah selesai dan dia suci, maka dia mandi besar. Dia mandi. Kemudian memakai penyumpal darah lalu sholat. Ini kalau dia mengalami darah istihadah, ya. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadah yang mempunyai masa haid yang teratur. Ya, jadi kalau sudah teratur masa haidnya itu 7 hari, dalam 1 bulan 7 hari, dalam 1 bulan 7 hari, tiba-tiba dia lepas dari kebiasaannya. Maksudnya kok ini sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari dan dilihat warna darahnya berbeda, maka ini masuk ke dalam darah istihadah. Yang kedua, hadis dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh. Diceritakan di sini, suatu ketika dia mengalami istihadah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidi fa innahu aswadu yu'rafu. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis salati. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Hibban. Jika darah itu adalah darah haid, ya, maka dia diketahui berwarna hitam. Jadi darah haid itu berwarna hitam pekat dan baunya tidak enak. Ada yang mengatakan baunya bau busuk, ya, tidak enak. Jika keadaannya seperti itu, jika dia mengalami haid,
hendaklah kamu menahan diri dari sholat. Maksudnya dia dilarang untuk sholat ketika haid. Tetapi jika warnanya adalah warna lain selain warna hitam pekat, hendaklah kamu berwudu setelah mandi dan sholat, karena darah itu adalah darah penyakit atau darah istihadah. Ya. Jadi dalam pengertian yang lain, darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam pekat yang berbau sangat busuk. Kemudian dia setelah mengalami darah kebiasaannya itu selama 7 hari, biasanya 7 hari, dan itu ternyata lebih dan warna darahnya berbeda, maka itu terhitung darah istihadah, dan Nabi SAW memerintahkan supaya dia berwudu atau dia mandi kemudian berwudu kemudian menunaikan sholat. Ya. Jadi sekali lagi, seseorang yang mengalami darah haid, darah nifas, dia ninggalkan sholat, ninggalkan puasa. Kalau darah istihadah, dia masih wajib mengerjakan sholat, dan ketika di bulan Ramadan dia wajib masih melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ketika kita tadi membacakan hadis dari Fatimah binti Abi Hubaysh, dia mengatakan dalam hadis ini terkandung dalil. Dalil itu apa sih? Dalil itu apa? Bukti, ya, atau hujah. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadah, yang masa haidnya tidak teratur, atau masa haidnya teratur, hanya saja dia lupa kebiasaan haidnya, dan warna darah haidnya dapat dibedakan. Ya. Kita sebagai seorang suami pernah tanya nggak sama istri, darahnya apa? Dan misalkan ketika mengalami istihadah, ya, kok darahnya berbeda, baunya juga tidak seperti biasanya. Bisa jadi antum ditanyakan sama istrinya, Mas, ini apa Mas, kok darahnya sudah berbeda dan baunya kok nggak seperti biasanya. Nah, antum kalau nggak tahu ilmunya, jawabnya apa kira-kira? Masih darah haid, iya kan? Masih darah haid. Padahal itu kalau sudah berubah warnanya dari kebiasaan darah haid, itu darah istihadah. Tapi jarang ya, dari istihadah jarang. Tapi ada kejadiannya seperti tadi, siapa? Fatimah binti Abi Hubaysh dan juga Ummu Salamah menanyakannya. Hadis yang ketiga, hadis dari Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Jahsh itu tulisannya Jahsy, Jahsh. Dia berkata, dahulu aku pernah menderita istihadah yang parah, sehingga darah yang keluar lumayan cukup banyak. Sehingga aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwa, ya, minta jawaban, minta solusi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillahi thumma iktasili fa idza ra'aiti annaki qad tahurti
wastanqati fasalli arba'an wa ishrina lailatan aw thalathan wa ishrina lailatan wa ayyamaha wa sumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa'i. Masyaallah, hadisnya lumayan panjang. Nabi SAW memberikan fatwa di sini. Sesungguhnya hal itu, kata Nabi SAW, sesungguhnya hal itu raqdatun minasyaiton. Itu adalah gangguan syaitan. Maka hitunglah masa haidmu sebanyak 6 atau 7 hari dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandilah jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih atau telah suci, lalu salatlah selama 24 atau 23 hari. Berpuasalah dan salatlah. Niscaya hal itu berpahala bagimu. Perbuatlah hal itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kaum wanita yang mengalami haid. Ini fatwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah binti Jahash. Ya. Dilihat, dihitung masa haidnya berapa? 6, 7, atau mungkin bahkan lebih. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, dalam hadis ini terkandung dalil yang berkaitan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang tidak mempunyai masa haid yang teratur dan tidak dapat membedakan warna darahnya. Ini beberapa hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak sekali hadis-hadis yang lain, tapi tidak tercantumkan di dalam kitab ini. Selesai kita membahas masalah haid. Jadi intinya yang sudah kita pahami, haid itu kebiasaan wanita adalah selama kebiasaannya kurang lebih 1 pekan, minimal paling sedikit 1 hari, paling biasanya 6-7 hari, dan itu bisa lebih sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka dilihat warna darahnya masih sama atau berbeda. Kalau sudah berbeda berarti mungkin itu darah istihadah. Maka dia mandi, berwudu, kemudian sholat. Ya. Ketika dia sholat, hendaklah dia pakai penyumpal darah, sehingga ketika sholat darahnya tidak menetes ke tempat sholat. Kalau misalkan saking banyaknya sampai menetes, itu sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kemudian yang berikutnya, nanti di sini akan dijelaskan juga tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan ketika wanita mengalami haid atau nifas. Ya. Karena selama ini kebanyakan dari kaum wanita itu cuma beberapa poin saja yang dilarang ketika haid, yaitu ninggalin sholat dan ninggalin puasa, bahkan bisa yang satunya tidak berhubungan badan. Ternyata ada larangan-larangan yang lain bagi orang yang haid atau nifas. Yang dilarang adalah bagi orang yang haid atau nifas, selain ninggalin sholat, puasa, dan hubungan badan, juga dia dilarang untuk apa? Tawaf. Ya. Karena tawaf itu kalau orang sedang haid kemudian tawaf, maka tawafnya tidak sah.
dia harus suci. Ya. Kalau tidak haid, kemudian dia tidak berwudu, ya, maka tawafnya tidak sah. Jadi tawaf itu dalam keadaan sudah bersuci. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Di sini jelaskan dalam kitab Minhajul Muslim, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau vagina setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Setelah melahirkan, baik itu bayi dalam kondisi dia hidup atau kondisi bayi yang keluar sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ya. Dan kata beliau, tidak ada batas minimalnya. Jadi apa tadi darah nifas? Darah yang keluar dari vagina wanita setelah melahirkan, dan tidak ada batas minimalnya. Sehingga kapan saja wanita yang sedang nifas melihat darah nifasnya telah berhenti, hendaklah dia mandi dan menunaikan sholat. Biasanya istri antum kalau nifas berapa hari? Hah? Wah, bujang kayak pengalaman. Kayak pernah alami. 40-an. Nah, ini yang udah nikah kalah sama yang belum nikah nih. Belum nikah tapi sudah tahu ya. Ajib ya. Ya. Tahu karena tahu ilmunya. Ketika darah nifas itu berhenti, maka hendaklah dia mandi janabah, kemudian menunaikan sholat kalau sudah tiba waktu sholat. Masya Allah, udah masuk waktu Isya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat Isya, masih berkenaan dengan darah nifas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan nifas baru sebentar tadi. Jadi nifas adalah darah yang keluar dari vagina wanita setelah melahirkan dan tidak ada batasan minimalnya. Sehingga kapan saja wanita yang sedang nifas melihat darah nifasnya telah berhenti, hendaklah dia mandi dan menunaikan sholat kecuali bersetubuh. Lah gimana Pak Ustadz? Kok kecuali bersetubuh? Bukannya dia sudah suci? Ya. Di sini disebutkan alasannya, di mana perbuatan itu merupakan perbuatan yang dimakruhkan bagi wanita
karena alasan kebersihannya sebelum masa nifasnya genap 40 hari serta dikhawatirkan akan menimbulkan rasa sakit pada vagina perempuan itu ketika berhubungan badan. Jadi sabar. Ya. Hah? Ya, sabar. Kau ngeliatnya kebujang semua ini. Karena masa-masa nifas itu ketika sudah berhenti kemudian langsung berhubungan badan, itu bisa menyebabkan ya vagina perempuan itu mengalami sakit karena belum apa namanya ya ibaratnya belum sembuh total. Apalagi ada yang melahirkan sampai dijahit ya, sobek, pokoknya sabar. Apalagi ada jahitan setelah melahirkan, ada yang sobek ya, maka wajib bagi para suami untuk bersabar. Tunggulah 2 bulan ya. Kesuwen tak? Yo. Memang sabar itu pahit, tapi nanti ujungnya manis apa tambah pahit? Jadi ini alasannya ya. Kemudian disebutkan di sini, sedangkan batas maksimalnya adalah 40 hari. Berarti sebulan lebih 10 atau sebulan lebih 9 hari. Tergantung bulannya, kadang 30, kadang 31. Ya. Kadang juga 28, kadang juga 29, itu terjadi pada bulan Februari. Tapi kalau kalender Hijriah, kalender Islam, itu cuma 2 pilihannya, antara 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28, tidak ada tanggal 31, tidak ada. Itu kalender Hijriah. Sehingga gampang. Menentukan awal Ramadan itu juga gampang. Melihat hilal. Ya. Melihat hilal. Kalau terlihat, besok puasa. Hilal tidak terlihat karena memang belum muncul atau tertutup awan mendung, maka genapkan pada bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, besoknya baru puasa. Itu menentukan awal Ramadan. Jadi aslinya kalau seluruh Indonesia ini atau di negara manapun, kalau mengikuti pemerintah, semuanya akan sama semua. Awal puasa ya sama, Idul Fitri juga sama. Enak sebenarnya. Kalau misalkan pemerintahnya salah, maka dosa bagi dia dan tidak dosa bagi rakyatnya. Itu tanggungan pemerintah. Dan dalam Al-Quran juga dianjurkan agar kita mengikuti pemerintah, dan dalam hadis juga agar kita berpuasa dan berhari raya kepada bersama pemerintah. Enak sebenarnya. Sedangkan batas maksimal adalah 40 hari. Berdasarkan keterangan yang telah dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, seraya dia berkata, para wanita yang sedang nifas berdiam diri selama 40 hari. Kemudian dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW, berapa lamakah wanita yang habis melahirkan harus berdiam diri? Jangan dipahami berdiam diri itu meneng berdiam diri ya. Orang masak, orang nyuci, anak karyawan pengen nyusu dibiarin ya. Maksudnya dia itu sedang nifas, tidak melakukan sholat, tidak
berpuasa dan tidak berhubungan badan, berdiam diri. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, arba'ina yauman ila an taraktuhra qabla dzalik. 40 hari Nabi menjawab, kecuali jika melihat darah nifasnya telah berhenti sebelum itu, sebelum 40 hari. Kadang bisa terjadi sebelum 40 hari darah nifas sudah berhenti. Sebenarnya saya sampaikan kemarin, hari ke 30 berapa ya? 37 kok darahnya berhenti. Kemudian di hari ke-39 lah kok keluar lagi. Berarti ini masuk darah yang mana? Darah haid, istihadah, atau darah nifas? Karena itu bisa terjadi. Atau hari 38 berhenti, 39 keluar lagi. Maka tadi batas maksimal 40 hari. Kalau darahnya masih sama seperti yang kemarin, warnanya darah nifas itu tanggal 38, tanggal 37 berhenti, ya. Mungkin tanggal 38-nya keluar, atau tanggal 30 hari ke-39 keluar. Ternyata darahnya masih sama seperti yang sebelumnya, maka itu masih darah nifas, ya, sampai 40 hari. Dan kebanyakan itu rata-rata 40 hari sudah berhenti. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, menurut hadis ini, bahwa jika wanita yang sedang bernifas telah menjalani masa nifasnya selama 40 hari, hendaklah dia mandi, menunaikan sholat, serta berpuasa. Tidak mesti di bulan Ramadan. Dia bisa jadi puasa sunnah Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, atau mungkin puasa nadar, ya. Karena puasa yang wajib itu ada 2, puasa Ramadan dan puasa nadar, ya. Puasa wajib itu ada 2. Njaluk duit nih. Oh, ngasih kertas. Akhirnya njaluk duit. Njaluk duit kalau bapak pakai aja karo nyong. Itu sampai mana tadi ya? Lupa jadinya. Oh iya, puasa. Tak kira mau didemo tadi. Ya. Seorang wanita, dia ketika sudah selesai suci, dia boleh berpuasa, puasa sunnah, ya. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, atau bisa jadi nyaur puasa, ya, bayar utang puasa Ramadan yang kemarin, ya. Atau juga puasa yang lainnya. Jadi puasa yang wajib ada 2, ya, puasa Ramadan dan puasa nadar. Apalagi hukumannya bagi orang yang berhubungan badan di bulan Ramadan, ya. Apa hukumannya? Pertama, membebaskan budak. Budak itu dia bisa dihargai dengan emas seberat berat badan budak tersebut. Piro? 70 kilo? Ya. Atau budak itu dihargai sesuai kesepakatan. Tidak mesti berat badannya sekian, dibayar dengan emas sekian, sesuai kesepakatan. Kalau tidak mampu dia membebaskan budak, dia berpuasa syahraini mutatabi'aini dalam surat Al-Mujadalah kalau tidak salah. Kalau tidak bisa membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan berturut-turut aja pengen cepat selesai. Lama banget ini, baru
awal Ramadan, masih kurang 29. Tapi ketika dijalankan, benar nggak? Iya. Ketika dijalankan, kok tiba-tiba sudah pertengahan bulan, kok tiba-tiba sudah masuk itikaf, kok tiba-tiba sudah selesai besok Idul Fitri, kangen sama Ramadan. Ramadan datang tahun depan, puasa lagi. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang dia tetap menjalankan ibadah puasa, tapi agak mengeluh. Aduh, Ramadan mau masuk ini. Aduh, baru 1 hari. Tapi ketika jalankan, ternyata Ramadan itu cepat sekali. Ya. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dikumpulkan, ada 60 orang makan. Ya, makan. Bagi yang kaya-kaya mungkin mampu, ya, untuk memberikan 60 orang makan. Ya. Tapi jangan buat alasan mentang-mentang sugih, di bulan Ramadan, ya, hubungan badan aja. Iya. Disengaja, dia dosa besar. Ya. Hendaklah ketika nifasnya selesai berhenti, dia mandi dan menunaikan sholat serta berpuasa. Sholat wajib ataupun sholat sunnah, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Meskipun belum suci, hanya saja wanita yang belum suci dihukumi sebagaimana layaknya wanita yang istihadhah. Di sini dijelaskan ada pendapat dari beberapa ulama, sebagian bukan keseluruhan. Beliau menyebutkan sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang nifas hendaklah berdiam diri selama 50 atau 60 hari. Ini hanya sebagian pendapat ulama. Adapun batasan berdiam diri selama 40 hari dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian terhadap agamanya. Tapi rata-rata, ini hanya pendapat, tapi rata-rata kebanyakan 40 hari. Kalaupun lebih, ya mungkin lebih sedikit. Dan dilihat juga warna darahnya. Kemudian di sini disebutkan tata cara mengetahui masa suci. Disebutkan cara-cara, maksudnya bukan tata cara, cara-cara mengetahui masa suci. Masa suci dapat diketahui dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama, cairan putih, yaitu cairan putih yang keluar setelah masa suci. Ya. Yang kedua, telah kering. Seorang wanita dapat memasukkan kapas ke dalam vaginanya, kemudian mengeluarkannya kembali, dan kapas itu keluar dalam keadaan kering. Aduh, jangan dibayangin ya. Bisik-bisik terus, bahaya. Ya, biasanya seperti itu untuk mengecek. Kalau misalkan ada masih berwarna kemerah-merahan, berarti belum suci. Tapi kalau sudah kering, tidak ada apa-apa, maka dia sudah suci. Di dalam hal itu dilakukan sebelum dan sesudah tidur, sehingga dia dapat mengetahui apakah telah suci atau belum. Ini 2 cara mengetahui masa suci. Kalau cairan putih kemudian masih keluar ada darah-darahnya, berarti belum suci. Kalau dia murni cairan putih yang keluar, maka itu sudah suci, insya Allah. Dan yang kedua tadi telah kering, ya, dengan cara tadi memasukkan kapas atau yang lainnya ke dalam vagina perempuan, kemudian mengeluarkan, dilihat kalau kering berarti telah suci. Jamaah masih kuat enggak? Beneran masih? Ini kita belum masuki tentang hal-hal yang dilarang dan hal yang dibolehkan
saat haid dan nifas. Jam 10 siap, antar anak ke Pekalongan nanti. Motor tak tinggal, antar pakai mobil. Iyalah capek. Atau boleh diantar pakai motornya saya. Udah nyampe rumah tuh jalan kaki ke sini. Ya. Kalau motornya dibawa nanti saya ke sekolahan jalan kaki. Ya, kalau masih kuat kita lanjutkan ya. Atau baca ini aja. Pertanyaan. Pertanyaan aja ya. Oh iya. Ya, pertama ini masalah yang yakin. Biasanya saya sampai 6 hari, kemudian hari berikutnya keluar darah lagi, sebagian warna hitam, kemudian sebagian tidak. Itu apakah tanda sudah berarti atau belum? Maksudnya darah apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sehabis kebulan, kemudian darah itu maksudnya apa? Darah apa? Dan yang ketiga itu mungkin mewakili anak muda. Misalkan zaman sekarang kan banyak yang melahirkan tidak normal, artinya tidak melalui jalannya. Besar. Nah, kemudian setelah waktu 5 hari atau 3 bulan itu tidak mengeluarkan darah, atau mungkin dari awal tidak mengeluarkan, saya tidak tahu itu Pesan perempuan. yang jelas misalkan nanti terjadi kelahiran yang tidak normal. Tadi dikatakan kalau misalkan berhubungan karena sakit tidak boleh. Nah, ini kan tidak melalui jalan normal. Misalkan sudah 30 hari atau sebelum 40 hari sudah tidak ada darah, sudah tidak ada sini-sini masalah. Nah, boleh tidak kalau misalkan suami mendekati karena sudah tidak sakit, ya bukan sudah tidak sakit, memang tidak sakit karena tidak dilewati. Itu saja saya terima kasih. Yang pertama apa tadi Pak? Lupa jadinya. Kelalen. 6 hari kemudian hari berikutnya keluar darah. Sebagian ditemukan, sebagian tidak. Itu maksudnya. Oh iya. Kalau yang pertama tadi sudah kita sampaikan, masa haid itu biasanya sampai 6 atau 7 hari. Dan itu bisa lebih sampai 15 hari. Kalau tadi keluar darah merah ternyata masih ada hitam-hitam, ya, maka itu masuk ke dalam darah haid. Masih masuk ke dalam darah haid. Karena masih ada darah yang berwarna hitam. Kecuali kalau warna darah hitam-hitamnya sudah hilang. Itu masih masuk darah haid. Terus yang kedua apa tadi Pak? Yang pertama tadi ini karena ada jawaban itu berbulan. Misalkan batasnya sampai 14 hari atau 15 hari. Iya. Nah, baru hari-hari berikutnya terjadi yang sebagian melakukan, yang sebagian tidak. Oh. Itu bedanya pertama. Sebagian hitam, sebagian enggak. Tapi kalau dilihat sih masih ada hubungannya dengan darah haid. Karena itu masih ada warna-warna kehitamannya. Berarti di sini ada pendapat-pendapat bisa jadi darah haid itu bisa lebih dari 15 hari sampai berapa? 23 hari. Ya. Dan itu jarang terjadi
dan mungkin pernah terjadi. Maka yang seperti itu karena masanya bercampur dengan darah haid, maksudnya warna darahnya, maka itu masih dihitung dengan darah haid. Terus yang nomor 2 Pak? Apabila terjadi Keguguran. Tidak. Itu maksudnya Keguguran kemudian keluar darah. Iya. Maksudnya Iya. Sama. Keguguran juga bisa diartikan dengan melahirkan. Maka kalau keluar darah itu ditunggu dengan darah nifas, bukan darah haid. Ya, darah nifas, walaupun itu keguguran dan itu mengeluarkan darah. Itu darah nifas. Jadi darah nifas itu sebelum atau setelah melahirkan. Jadi artinya kandungan yang biasanya 9 bulan kemudian melahirkan itu sudah ketika keluar darah berarti sudah biasa ya, kita ketahui darah nifas. Kalau seperti tadi keguguran atau usia janin baru berapa bulan atau berapa minggu kemudian kemudian beberapa hari keluar darah, maka itu termasuk darah nifas. Termasuk darah nifas. Nah, itu sama seperti melahirkan normal sampai 60 hari ya. Dihitungnya itu hampir sama. Tapi kalau keguguran itu coba tanya yang perempuan. Ya. Yang pernah istrinya keguguran. Ya. Laki-laki yang istrinya pernah keguguran. Kalau kondisinya itu darah nifas, ya, walaupun itu keguguran, ya bisa jadi dia hitungannya sampai 40 hari. Tapi terkadang tidak nyampe 40 hari pun sudah selesai. Karena bisa jadi berbeda dalam hitungan hitungan hari dalam nifas antara keguguran dengan yang lahir 9 bulan normal atau cesar. Ya. Wallahu taala alam. Udah Pak, apa yang ketiga? Udah. Yang melahirkan Cesar. Terus? Ya kan misalkan cesar kan berarti tidak lewat bukan. Ya, tidak lewat. Kan berarti kan tidak mengalami kesakitan atau dukanya. Iya. Kemudian Tapi keluar darah enggak? Dari vaginanya. Nah, saya kan nggak tahu ya. Tanya. Itu tapi setelah bagaimana dia ketika sudah tidak mengeluarkan darah, andaikan keluar darah. Setelah 25 atau 30 hari sudah tidak mengeluarkan darah. Nah, itu apakah sudah harus mandi dulu? Kemudian bagi suami boleh mendekati atau tidak? Karena tidak ada hubungannya dengan sakit pada obatnya. Iya. Kalau cesar, istrinya ada pernah cesar nggak? Istrinya. Ya. Yang pernah coba berbagi pengalaman. Karena kalau istri saya sendiri, alhamdulillah normal semua. Normal semua. 5 normal semua. Dan 5 ini lahirnya antik semua. Maksudnya anak pertama di rumah bidan, anak kedua di puskesmas, anak kedua di rumah, anak ketiga di puskesmas, anak keempat di rumah sakit, anak kelima di puskesmas. Jadi yang lain di puskesmas itu 2 kali. Ya, di rumah bidan, di rumah sendiri, di puskesmas, di rumah sakit. Wah, komplit. Untung nggak di jalan. Ya. Iya, jadi walaupun wanita itu cesar, ya, dia tetap akan mengalami masa nifas, keluar darah. Dan itu dihukumi sebagaimana orang yang melahirkan normal dalam masalah darah nifas ya. Dalam masalah darah nifas.
Kemudian ketika dia sudah cesar nih, kan tidak melalui vaginanya, kemudian selesai suci, entah itu sebelum 40 hari atau 40 hari pas dia suci, kemudian berhubungan badan. Dan biasanya, maaf nih, kalau berhubungan badan itu biasanya saya bahasakan ya, ada ngeden ya bagi seorang wanita untuk menahan, dan takut dikhawatirkan nanti jahitannya itu aman apa enggak. Bukan masalah di bagian sakit apa enggak, jahitannya. Kalau misalkan jahitan enggak masalah, terus vagina ketika berhubungan badan tidak masalah, ya silakan, tidak apa-apa ya. Cuma yang khawatirkan itu jahitan ya, karena kan biasanya lama ya. Berapa bulan sudah mulai ini? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ya. Tapi kalau aman dan vagina ketika di berhubungan badan tidak masalah, tidak sakit, ya silakan, tidak masalah. Kalau dia sudah benar-benar suci. Ini dikhawatirkan bagi orang yang lahiran normal. Setelah selesai 40 hari, ketika langsung berhubungan badan, dalam kondisi vagina itu belum siap, masih merasakan sakit kalau berhubungan badan, dan itu hukumnya makruh ya. Maka sebagaimana saya katakan tadi, suami wajibun ala sobri wajib untuk bersabar ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kecampur-campur ini. Tadi pertanyaan yang mana ya? Ini sudah yang kemarin. Sudah. Ini sudah. Belum tak buang soalnya. Ini sudah. Ya. Kayaknya ini yang kemarin ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya pertanyaan kemarin ya. Apa yang sekarang? Oh, yang sekarang. Data jawab aja. Pak Ustadz, ada 2 panggilan nih, Pak Ustadz. Jika sakit saya kambuh, saya tidak bisa tenang. Duduk, berdiri, bahkan berbaring pun tidak bisa tenang. Posang, pasingan. Baru tahu saya. Posang, pasingan. Lalu bagaimana cara saya melakukan ibadah sholat? Ya. Yang kita ketahui, ya, jika sholat tidak bisa dengan berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring pun di sini tidak bisa tenang. Ya. Maka lakukan ibadah sholat semampu yang dia bisa, sehingga bisa tenang. Posisikan paling tidak, walaupun masih ada tidak tenangnya sedikit, dalam kondisi bagaimanapun, ya, silakan untuk melakukan sholat. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Dalam mengerjakan sholat, dia tidak bisa tenang, masih misalkan pusing, maka silakan dengan cara bagaimanapun melakukan sholat
yang bisa untuk melakukan sholat dengan cara apapun silakan. Ya. Dalam kondisi ini mungkin kalau tenang 100% tidak bisa. Kalau dia berbaring pun masih dalam kondisi tidak bisa tenang. Nah, kalau berbaring tidak bisa tenang, kira-kira gimana? Apalagi solusinya? Coba Pak dijawab Pak. Berbaring pun tidak bisa tenang. Tengkurap apalagi nggak bisa tenang. Tengkurap atau terungkap? Ya, silakan ibu untuk ini pertanyaan dari ibu apa bapak ya? Jadi silakan beribadah yang bisa mendatangkan kekhusyuan bagaimanapun caranya, yang penting tidak melanggar dari hukum-hukum dalam masalah sholat, dan insya Allah sholatnya tetap diterima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya masih sholat, terus tiba-tiba mag saya kambuh, dan waktu itu baru rakaat pertama. Apakah saya boleh melanjutkan sholat dengan duduk? Boleh. Jawabannya apa? Boleh. Ketika berdiri dia sakit, kalau tetap berdiri dia bisa jadi semakin tambah sakitnya. Dia harus ditenangkan dengan cara duduk, boleh. Jadi ketika masih rakaat pertama dia boleh langsung duduk. Ketika dalam kondisi berdiri itu dia mengalami sakit, sehingga ketika tetap kalau berdiri dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Boleh, silakan. Walaupun dalam rakaat pertama mahnya kambuh, maka boleh dilanjutkan dengan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di saat sujud boleh berdoa? Bagaimana kalau berdoanya pakai bahasa sendiri atau dengan bahasa Arab, dan cara mengucapkannya dalam hati atau jahar? Di dalam sujud kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak berdoa, karena kedekatan antara hamba dengan Allah itu ketika di waktu sujud. Jadi perbanyak doa, dan kalau bisa menggunakan bahasa Arab, tentunya doa dari Al-Quran dan doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sujud itu kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Nah Pak Ustadz, doa ini kan dari Al-Quran, tapi kita kan bukan dalam rangka ngaji, bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi kita hanya mengambil doa dari Al-Quran, maka itu boleh. Ya. Kalau ngaji kan dalam sujud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ketika kita memulai mau baca Quran, karena dalam ayat, apabila kamu ingin baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini kita membaca doa ngambil dari ayat Al-Quran, dan kita niatnya itu bukan membaca Al-Quran, tapi mengambil doa dari Al-Quran, maka itu boleh dengan bahasa Arab. Atau dalam Al-Quran kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Maka itu boleh. Kita sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau ketika sujud kita baca doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Atau doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan lain sebagainya.
boleh, ya. Tapi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, nggak tahu doanya, ingin pakai bahasa sendiri, cukup di dalam hati saja. Jadi bibirnya ininya diam, dalam hati kemudian dia berbicara, ngomong apa yang dia inginkan, yang dia minta, ya, yang dia minta. Syukur-syukur bisa dengan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab doa dari Al-Quran dan hadis boleh untuk dijaharkan, dikeraskan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, setelah kita baca Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, kemudian kita berdoa atau dengan doa dari Nabi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik, dengan dikeraskan bacaannya. Tapi kalau dengan bahasa sendiri, bahasa Korea, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka untuk kehati-hatian dibaca di dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya 2. Sampai manakah bacaan tasyahud awal pada sholat 3 atau 4 rakaat? Maksudnya gimana? Sampai manakah bacaan tasyahud awal pada sholat yang 3 atau 4 rakaat? Ya. Tasyahud awal itu sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ bacaannya. Setelah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Habis itu bangkit untuk melanjutkan rakaat ke-3 atau ke-4. Tapi kebanyakan kita kan gak cukup 2 syahadat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berdiri, ya. Jadi sampai 2 kalimat syahadat itu. Yang kedua, misal sholat berjamaah di saat baca tasyahud akhir belum sampai membaca sholawat, kemudian imam salam, apakah saya ikut salam atau disempurnakan bacaan sholawatnya? Disempurnakan bacaan sholawatnya, ya. Walaupun kita belum baca sholawat atau kita sedang baca sholawat, baru sebentar terus imamnya salam, maka kita menyempurnakan bacaan sholawatnya. Insya Allah enggak panjang, ya, tidak panjang. Cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Insyaallah. Jadi disempurnakan bacaan sholawatnya. Tapi yang sering terjadi, seorang makmum ketika sholatnya itu yang jahar-jahar, tapi di rakaat ketiga atau keempat itu bacaannya disirkan, tidak dikeraskan, atau sholat subuh atau sholat asar. Nah, makmum Al-Fatihahnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian imam langsung ruku. Imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah kemudian ruku, makmumnya baru masih mending ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini baru Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian baru ya. Bagaimana kondisi seperti ini? Ya, dalam kondisi seperti ini baca Al-Fatihahnya tidak dilanjutkan. Jadi ketika imam itu dia selesai baca Al-Fatihah kemudian ruku, nah makmum baru Maliki yaumiddin, imamnya sudah ruku, maka sudah sampai situ aja bacaannya. Kalau dia lanjutkan sampai waladhdallin sampai selesai, nanti dia ketinggalan imam dalam gerakan. Imamnya sujud, dia baru
ruku. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak terjadi. Saya sendiri ngalamin baru alhamdulillahirobbilalamin, sudah ruku imamnya. Ya. Paling tidak saya lanjutkan ayat 2. Ya. Nah, kondisi seperti ini dia tidak melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Cukup ya? Masih kuat? Enggak. Pada lapar kayaknya. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya datang dari saya sendiri. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan di saat haid dan nifas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.